teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video saya kali ini teman-teman, ini saya kedatangan motor Yamaha Xeon. Jadi Xeon yang 125 yang masih karburator ya teman-teman ya. Jadi di sini konsumennya ngeluhin bahwa si motor ini akinya gampang tekor ya teman-teman ya. Padahal pengisiannya bagus, kiprok sudah diganti, cek sepul kondisinya juga bagus, tapi aki nggak awet lama teman-teman. Paling sebulan atau 2 bulan itu akinya sudah tekor lagi ya teman-teman ya. Nanti saya akan kasih tahu gimana sih untuk cara ngeceknya, masalahnya di mana, nanti saya akan kasih tahu di video saya kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini Xeon, jadi kendalanya itu yaitu tadi konsumennya sudah ganti aki dan sudah ganti aki, tapi akinya tekor lagi, dan disaranin juga sudah diganti sama kiproknya. Katanya sih kiproknya yang bermasalah. Setelah diganti kiproknya pun sama aja ya teman-teman ya. Jadi sama aja, tetap akinya ngedrop lagi. Paling sebulan 2 bulan aki sudah ngedrop lagi ya. Nanti kita akan cek. Tapi motor hidup teman-teman, cuman starternya aja yang nggak bisa. Jadi ketika diengkol masih bisa ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau misalnya dia nggak ada pengisian, ini kan pengapiannya dia pakai DC ya teman-teman ya. Kalau pakai DC, ketika nggak ada pengisian, itu otomatis ketika walaupun aki kita copot, ini diselah pun dia nggak mau nyala teman-teman ya. Oke, kita akan cek dulu pengisiannya biar nanti teman-teman tahu. Kita akan periksa dulu pengisiannya. Oke, aki Xeon ada di depan ya teman-teman ya. Ini ada di depan sini ya teman-teman ya. Oke, kita pakai AVO, kita akan ngecek si pengisiannya ya teman-teman ya. Ini terlihat nggak ya teman-teman? Oke, ini kelihatan ya, 13 ya. Ini kondisi 13. Bagus ya teman-teman ya. Ini pengisiannya bagus ya, sampai 14 ya teman-teman ya. Pengisiannya bagus. Ini akinya sudah saya ganti teman-teman. Oke, sekarang kita akan pastikan dulu. Kita akan copot dulu salah satu yang positif dulu ya, kita copot. Kita akan nyalakan tanpa starter ya teman-teman ya. Ini saya akan engkol. Ini udah saya copot. Sekarang kita akan nyalakan dulu, tapi pakai engkol teman-teman. Mau ya teman-teman ya. Jadi ini berarti kan pengisian motornya itu ada, karena ini terminal 1 saya lepas. Nah, kenapa kok kendalanya dia gampang tekor? Nah, ini penyakit Xeon teman-teman. Ini kita akan pasang dulu ya terminal yang positifnya ini. Kita pasang dulu. Oke, jadi sering terjadi di Xeon itu, saya sering pernah nemuin ya beberapa Xeon. Jadi ketika padahal pengisian bagus tapi tetap akinya tekor-tekor lagi ya teman-teman ya. Nah, kendalanya adalah di sini teman-teman. Di sini ini sebenarnya masalahnya ada di CDI-nya atau CDI-nya untuk Yamaha Xeon ya. Ini udah bermasalah. Jadi dia tuh ada kebocoran arus lah di sini. Kenapa saya bilang kebocoran arus? Oke, kita akan buka. Jadi di CDI punya Xeon ini ada 2 kabel ya. Satu kabel merah itu yang standby, yang coklat itu kabel ketika kunci kontak posisi on, itu baru ada arusnya. Oke, kita akan buka dulu ya teman-teman ya. Nanti untuk cara ngakalinya seperti ini. Oke, kita akan copot dulu soketnya. Ini kita copot. Oke, satu lagi yang bawah, ini kita copot. Nah, di sini ada kabel warna coklat teman-teman. Ini yang satu yang gede. Ini saya deketin di sini ya. Oke, ini ada kabel warna coklat teman-teman. Yang di bawah tadi, yang di soket bawah ini ya. Ini ada kabel warna coklat. Ini coklat ini adalah arus ketika kunci kontak posisi on ya. Oke, kita akan cek dulu, kita pastikan dulu teman-teman.
Oke, ini kelihatan nggak ya pokoknya. Oke, ini yang warna coklat tadi teman-teman. Kita cari kabel dulu. Oke, yang warna coklat kita colokkan dulu sini kabelnya, biar gampang avonya ya teman-teman ya. Oke, ini ke sini, satu lagi ke masa terserah mana aja teman-teman. Kunci kontak kita posisi on. Nah, ini ada 12 ya. Oke, ini ketika kunci kontak posisi on. Oke, kita colok dulu nih biar teman-teman kelihatan tahu. Ini agak gelap ya teman-teman ya. Oke, ini posisi di on 12 ya. Ketika saya off, dia akan mati. Oke, di on dia 12, off ya, nggak ada arusnya. Terus yang satu lagi teman-teman, di kabel yang atas, yang soket yang di atas ini ada kabel warna merah. Nih teman-teman biar lihat, masalahnya agak gelap teman-teman, maaf. Nah, ini yang soket ini ya, ini kabel warna merah, ini di pojok sini. Oke, kita akan cek lagi. Ini posisi kunci kontak posisi off ya. Oke, posisi off, kita cari kabel tadi. Oke, ini kabel warna merah ya, yang warna merah. Kita colok dulu sini, karena avonya nggak bisa masuk ya teman-teman ya, si terminal avonya. Ini untuk media aja. Oke, ini kita posisi sebentar, satu lagi ke negatif. Nah, ada arusnya. Ini padahal kunci kontak posisi off. Nah, ini 13 ya, 13,14 volt. Jadi di CDI-nya punya Yamaha Xeon, ini yang atas ini teman-teman, ini yang kabel warna merah. Ini arus standby, dan yang kabel warna coklat ini adalah arus ketika kunci kontak posisi on ya. Nah, ini ada kemungkinan, ini yang sering terjadi, ini kemungkinannya di CDI-nya ini dia sudah rusak teman-teman ya. Jadi sudah rusak, otomatis ada kebocoran arus. Ada kebocoran arus di CDI-nya ini teman-teman. Nah, ketika ada kebocoran arus, motor misalnya semalaman kita diemin gitu, kita diemin, arusnya keluar terus, tetap posisi ini kan posisi standby yang merah ya. Jadi otomatis si aki tadi dia akan ngedrop karena akinya tetap terpakai walaupun kondisi motor diam. Seperti itu, lama kelamaan si aki akan ngedrop teman-teman. Nah, ada dua cara untuk ngakalin supaya ini, antara teman-teman ganti CDI, kalau CDI nya kan lumayan mahal ya, atau cara saya nanti akan saya kasih tahu caranya. Nanti kabel yang warna coklat ini, nanti kita kabel yang merah ini kita ngambil arusnya dari kabel yang warna coklat ini ya teman-teman ya. Nanti ini kita putus saja, si kabel warna merah ini kita potong, terus ngambil arusnya yang di kabel warna coklat. Oke, seperti ini. Jadi biar di kabel merah ini biar arusnya nggak standby teman-teman. Jadi ketika kunci kontak posisi off, dia juga nggak ada arusnya. Kalau ada arusnya ketika posisi kunci kontak on, jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan buktikan, kita akan bongkar dulu, kita akan potong, kita akan sambung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kabel yang warna merah aja ya, nih kita akan putus dulu. Yang penting bisa buat nyambung aja ya teman-teman ya, jangan terlalu pendek ya. Oke, sudah kita putus, kita kupas dulu teman-teman. Oke, nih jadi kabel warna merah ya.
Ini kabel warna merahnya saya putus ya. Ini kabel warna merah saya putus. Oke. Terus kalau yang kabel warna coklat cukup kita coak aja ya teman-teman ya, jangan diputus ya. Oke, sebentar. Oke, kabel yang warna coklat ini kita coak aja teman-teman, pakai cutter. Oke, yang warna coklat kita coak aja ya teman-teman ya, supaya nanti bisa buat nyambung si kabel warna merah. Oke, ini seperti ini kabel yang warna coklat ini ya. Ini saya coak seperti ini. Nih kabel warna coklat. Nah, nanti kita akan sambung teman-teman. Oke, kita carikan kabel aja. Ini ambil arusnya yang di warna coklat ya teman-teman ya. Usahakan ngikatnya yang kuat ya teman-teman ya, jangan sampai kendor karena ini arus, takutnya kalau kendor nanti arusnya nggak stabil, mah repot. Oke, ini nanti kita sambung ke sini dulu aja, yang kabel merahnya nanti baru kita rapikan ya teman-teman ya. Kita sambung. Oke, ini ya, ini udah kita sambung ya, ini teman-teman, biar nanti tahu. Maaf agak goyang. Ini yang coklat ya. Oke, ini yang kabel warna merah ya. Oke, kita udah sambung. Oke, tadi udah kita sambung ya teman-teman ya. Sekarang kita akan cek nih. Oke, ini yang coklat ya. Yang coklat tadi kita posisikan di sini sama ke masa teman-teman. Nah, ini kunci kontak saya posisikan ke on ya, 12 ya. Oke, ini 12 volt. Ganti yang sini, yang kabel warna merah ke masa. Kunci kontak kita posisikan ke on. Bentar, ini jatuh masanya. Oke, kunci kontak posisikan on 12 ya teman-teman jamaah ya. Kita matikan. Kunci kontak kita posisikan on. Oke, 12. Nah, jadi yang tadi arusnya standby kita rubah ke arus yang tidak standby ya teman-teman ya. Ketika kunci kontak posisi on, dia baru ada arusnya. Oke, kita akan rapikan dulu teman-teman. Oke, disolasi ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk arus harus yang rapat ya teman-teman ya, takutnya nanti konslet. Oke, kabelnya oke, yang merah juga disolasi teman-teman. Baru kabelnya kita rapikan teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya, tidak terlihat sambungan lagi ya teman-teman ya. No, rapi ya. Oke, seperti ini rapi. Kita akan pasang teman-teman. Oke, kita pasang yang atas, jangan sampai kebalik, yang kecil yang di atas ya teman-teman ya. Oke, yang besar yang di bawah. Ya udah, kita akan hidupkan teman-teman, biar nanti teman-teman percaya bisa nyala atau tidak.
itu teman-teman. Jadi itu enggak ada masalah ya teman-teman ya, ketika dirubah, cuman bedanya dia arus standby sama yang tidak aja teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau teman-teman punya rezeki ya diganti CDE-nya. Ini CDE-nya yang bermasalah. Tapi kalau nggak ada budgetnya lagi minim ya, itu tadi yang arus standby-nya tadi dirubah aja menjadi arus yang tidak standby ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya rubah tidak arus standby ya teman-teman ya? Karena kebocoran arus itu terjadi ketika ada arus standby di salah satu komponen yang ada di motor ya teman-teman ya. Jadi kalau ada arus standby padahal kondisi kunci kontak posisi off, itu ada arusnya, itu disebut arus standby ya teman-teman ya. Nah itu bisa mengakibatkan kebocoran arus. Nah kalau kebocoran arus itu efeknya apa ya? Akinya pasti ngedrop, itu yang pasti. Tapi kalau nggak ada kebocoran arus ya kondisi aki aman. Mau kasarannya semalaman didiamin pun aki tidak akan berkurang ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain, supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Kalaupun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.